Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi tentang soal P3K perawat ya di tahun 2023, tentang yang nantinya akan diujikan di P3K di tahun 2023, yaitu adalah kompetensi teknis teman-teman ya. Nah, kami akan ucapkan ya kepada teman-teman yang sudah lolos di seleksi administrasi, semoga nantinya teman-teman sebagai langkah awal dan menuju di tesnya, kemudian lolos di P3K di tahun 2023 ini. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya soal P3K perawat di tahun 2023 ini. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa oleh ibunya ke UGD dengan keluhan wajah anaknya bengkak di sekitar mata dan BAK sedikit sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan diperoleh adanya piting edema pada ekstremitas kanan dan kiri, edema periorbital atau edema pada wajah, oliguria, dan hasil tes urin acak menunjukkan adanya proteinuria atau albumin sebanyak 13 gram per dl. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Hipervolemia, B. Inkontinensia urin, C. Hipovolemia, D. Hipotermia, E. Defisit nutrisi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Hipervolemia teman-teman ya. Hipervolemia teman-teman ya. Berarti apa teman-teman hipervolemia ini? Kelebihan cairan teman-teman ya. Nah, coba kita kaji di soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa oleh ibunya ke UGD dengan keluhan wajah anak bengkak di sekitar mata dan BAK sedikit sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan diperoleh adanya piting edema ya pada ekstremitas kanan dan kiri, edema periorbital atau edema pada wajah, oliguria ya, dan hasil tes urin acak menunjukkan adanya proteinuria atau albumin sebanyak 13 gram teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah tanda-tanda apa teman-teman ya? Tanda dari atau ciri khas dari sindrom nefrotik teman-teman ya. Sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik apa? Biasanya ciri khasnya yaitu adalah adanya piting edem ya pada ekstremitas, kemudian pada periorbital atau pada wajah, kemudian oliguria. Nah, kemudian proteinuria teman-teman. Nah, ini ciri khasnya teman-teman ya. Nah, proteinuria ini apa teman-teman? Proteinuria ini terlalu banyak ya. Protein urinnya yang ada di ginjal teman-teman ya. Makanya ini ciri khas dari sindrom nefrotik teman-teman ya. Kemudian piting edem. Nah, oliguria sendiri yaitu adalah kondisi di mana volume urin sangat sedikit teman-teman ya. Nah, ini oliguria ya. Nah, makanya di sini terjadi piting odem ya, kemudian proteinuria ya. Jadi lebih mengarah ke hipervolemia teman-teman ya. Kemudian inkontinensia urin. Nah, kenapa kok tidak inkontinensia urin ya? Karena inkontinensia sendiri yaitu adalah hilangnya kontrol kandung kemih yang menyebabkan seseorang kesulitan menahan buang air kecil teman-teman ya. Berarti tidak ya teman-teman ya. Kemudian hipovolemi yaitu adalah
Sepertinya di sini tidak ada ya untuk ditandai dengan nadi meningkat ya, kemudian nadi teraba lemah ya, karena kekurangan volume cairan teman-teman ya. Kemudian hipertermia di sini tidak disebutkan seperti suhunya berapa, seperti itu teman-teman ya. Kemudian defisit nutrisi di sini juga tidak disebutkan di konteks soalnya, apakah terjadi ini apa, muntahnya banyak ya, kemudian nafsu makan menurun dan lain sebagainya. Di sini tidak disebutkan teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A teman-teman ya. Nah, ini ada pembahasannya teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan tanda dan gejala yang dialami pasien menunjukkan pasien menderita sindrom nefrotik, yaitu adanya edema oliguria dan proteinuria. Proteinuria menunjukkan adanya kerusakan ginjal yang menyebabkan fungsi ginjal terganggu berakibat pada penumpukan cairan dalam tubuh dan produksi urin yang sedikit teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi perempuan umur 1 hari, BB 2850 gram, PB 48 cm, terlahir secara normal dan dirawat di rumah sakit. Perawat sedang melakukan pengkajian refleks pada bayi tersebut dengan memberikan stimulus seperti menggaruk dari tumit menggunakan ibu jari ke atas sepanjang sisi lateral telapak kaki, kemudian mengarahkan ibu jari melintasi bantalan telapak kaki. Semua jari kaki bayi tampak hiperekstensi dengan jempol kaki dorsolofleksi. Apakah nama pengkajian refleks yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Sadking, kemudian B. Routing, C. Graves, D. Babinski, E. Moro. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Babinski teman-teman ya. Nah, kita langsung ke pembahasan saja teman-teman ya. Nah, ini untuk sucking ya. Sucking atau ini merupakan refleks menghisap dengan melakukan stimulasi menggunakan puting susu ibu. Kemudian routing dilakukan dengan menyentuh salah satu area di sekitar bibir bayi. Respon bayi akan memutar ke arah rangsangan. Nah, kemudian grabs dilakukan dengan meletakkan jari pemeriksa pada telapak tangan bayi. Respon bayi akan menggenggam tangan pemeriksa. Kemudian moro dilakukan dengan menciptakan suara berisik yang tiba-tiba atau dengan menggebrak meja. Bayi akan menunjukkan reaksi terkejut, terjadi abduksi dan ekstensi lengan secara simetris. Jari tangan membuka dengan telunjuk dan ibu jari membentuk huruf C. Kaki bayi merespon dengan aduksi dan fleksi, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, adalah Babinski ya, yaitu adalah melakukan pengkajian refleks pada bayi tersebut dengan memberikan stimulasi seperti menggaruk dari tumit menggunakan ibu jari ke atas sepanjang sisi lateral telapak kaki, kemudian mengarahkan ibu jari melintasi bantalan telapak kaki. Nah, kemudian ternyata dengan rangsang seperti itu semua jari kaki bayi tampak hiperekstensi dengan jempol kaki dorsofleksi teman-teman ya. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi laki-laki terlahir secara normal 1 menit yang lalu. Perawat dengan sigap membersihkan hidung dan mulut bayi dari lendir dan melakukan pemeriksaan Apgar. Hasil pemeriksaan, bayi menangis lemah, frekuensi nadi 105 kali per menit, gerakan tampak lemah dan seluruh tubuh bayi tampak berwarna merah muda. Usaha bernafas lemah. Nah, berapa jumlah skor Apgar pada kasus tersebut? A 5, B 6, C 7, D 8, E 9. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya berapa?
C teman-teman ya, 7 ya. Nah, coba kita lihatkan pembahasan teman-teman ya. Nah, biar teman-teman juga hafal. Ini Apgar Score ini paling gampang teman-teman ya. Nah, ini ada 0, 1, 2 ya untuk nilainya teman-teman ya. Nah, ini ada warna kulit atau appearance ya, biru, pucat, kemudian nilai 0 ya. Badan merah jambu, ekstremitas biru, seluruhnya merah jambu ya. Kemudian frekuensi denyut jantung atau pulse tidak ada ya untuk 0,1 kurang dari 100, 2 lebih dari 100. Nah, iritabilitas refleks atau grimace tidak ada respon untuk poin 0 ya. Kemudian meringis 1, kemudian 2 menangis kuat, kemudian tonus otot atau activity. Nah, ini fleksit ya. Nah, tidak ada. Kemudian poin 1 ekstremitas sedikit fleksi, gerak aktif untuk poin 2 ya. Kemudian usaha bernafas, respiration ini 0 tidak ada ya teman-teman ya untuk poinnya. Kemudian pelan tidak teratur untuk poin 1, poin 2-nya baik atau menangis ya. Nah, cara menghafalnya gampang teman-teman ya. Yang penting teman-teman hafal ini. Apgar berarti appearance ya, warna kulit, kemudian pulse, grimace, activity atau respiration ya. Jadi teman-teman hafalkan ini aja dulu. Nah, nanti cara mengingatnya. Nah, kalau sudah hafal ini warna kulit. Nah, berarti kalau semuanya baik. Nah, baik ya. Baik berarti seluruhnya merah jambu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Contohnya. Nah, kalau semuanya agak, nah ini badan merah jambu, kemudian ekstremitas biru. Nah, berarti kan kayak setengah-setengah ya. Nah, ini tandanya satu aja. Nah, gitu aja. Paling gampang mengingatnya. Nah, kalau nilainya 0 berarti biru pucat. Nah, berarti seperti itu. Nah, kemudian frekuensi nadi. Nah, ini ya. Kalau lebih dari 100 ya. Nah, normal kan berarti kan. Nah, ini istilahnya normal saja yang untuk poin 2. Nah, kemudian poin 1 berarti kurang dari 100, seperti itu. Ya. Kemudian grimace. Nah, ini ya, grimace berarti menangis kuat, berarti normal. Nah, ini meringis berarti tidak harus setengah-setengah ya, berarti menangis lemah atau gimana, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada respon berarti 0. Nah, gitu aja. Berarti kalau tengah-tengah berarti ambil 1. Nah, seperti itu aja. Ingat-ingat aja ya. Kemudian, nah ini gerak aktif, berarti kan normal teman-teman ya. Untuk poin 2, berarti ekstremitas sedikit fleksi. Nah, ini berarti kan kayak setengah-setengah. Nah, berarti ambil satu aja kalau pertanyaannya paling gampang. Nah, kalau flaksit ya, kalau tidak ada, nah berarti ya wis berarti sudah 0 aja untuk paling gampang. Nah, kemudian untuk usaha bernafas, respirasi. Nah, berarti kalau menangis, nah baik. Berarti ini kan normal ya, teman-teman ya. Nah, kalau pelan tidak teratur berarti 1. Nah, gitu aja. Berarti tengah-tengah. Nah, kemudian untuk 0,0 berarti kan tidak ada. Nah, seperti itu cara mengingatnya teman-teman ya. Oke, ke soalnya lagi ya teman-teman ya. Coba kita lihat di konteks soalnya. Nah, ini perawat dengan sigap membersihkan hidung dan mulut bayi dari lendir melakukan pemeriksaan Apgar ya. Appearance, pulse, grimace, activity, kemudian respiration. Nah, ini bayi menangis lemah. Nah, bayi menangis lemah. Berarti di apanya teman-teman? Yaitu adalah di refleksnya teman-teman ya. Nah, ini ya. Bayi menangis lemah. Nah, hanya meringis ya, menangis lemah, meringis bisa juga ya. Ini berarti poinnya berapa? Coba kita ditulis di sini aja teman-teman ya. Berarti tulis di sini, poinnya 1 ya. Kemudian frekuensi nadi 105 kali per menit, berarti normal ya, plus 2. Kemudian gerakan tampak lemah. Nah, berarti kan di tonus ya, lemah. Berarti berapa? Setengah-setengah ini kan, tampak lemah. Berarti kan 1.
Nah, kemudian dan seluruh tubuh bayi tampak berwarna merah muda. Nah, seluruh tubuh bayi berwarna merah muda. Berarti 2, wis gitu aja ya. Paling gampang-gampangan untuk menghafalnya. Kemudian usaha bernafas lemah. Nah, usaha bernafas lemah berarti 1 ya. Nah, dihitung berapa teman-teman? 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Gitu menghafalnya. Biar teman-teman cepat hafal tentang Apgar. Takutnya nanti pas di P3K ditanyakan. Dan juga tetap latihan teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 6 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan diare sejak 2 hari yang lalu. Hari ini anak BAB cair sebanyak 6 kali. Ibu mengatakan keluhan diare disertai dengan mual dan muntah. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 38,5 derajat Celcius, kemudian frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, mukosa bibir tampak kering, turgor kulit menurun, anak sudah tertangani di UGD dan perawat sedang menyusun rencana keperawatan untuk mencegah kehilangan cairan lebih lanjut. Apakah rencana intervensi yang dapat disusun perawat pada kasus tersebut? A. Berikan cairan intravena isotonis. B. Lakukan kompres hangat. C. Makan porsi sedikit tapi sering. D. Minum obat anti diare. E. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya. Nah, kita lihat ke konteks soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang anak laki-laki umur 6 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan diare teman-teman ya. Sejak 2 hari yang lalu. Nah, hari ini anak BAB cair sebanyak 6 kali teman-teman ya. Kemudian mengatakan keluhan diare ini disertai dengan demam, mual, dan muntah. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, suhunya 38 ya, panas. Nadi 110, frekuensi nafas 28 ya. Mukosa bibir kering, tampak turgor kulit menurun. Anak sudah tertangani di UGD dan perawat sedang menyusun rencana keperawatan untuk mencegah kehilangan cairan lebih lanjut, teman-teman ya. Nah, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral ini seperti apa, teman-teman ya? Oralit. Nah, seperti itu. Kenapa tidak A, teman-teman ya? Karena di sini kan sudah jelas ya, mukosa bibir tampak kering, turgor kulit menurun ya. Berarti kan itu pasti kekurangan cairan, teman-teman ya. Nah, ini coba kita teliti ya untuk kata-katanya di poin A, teman-teman ya. Yaitu adalah berikan cairan intravena isotonis. Nah, ini kan ranahnya dokter, teman-teman ya. Kecuali di sini kolaborasi pemberian cairan intravena. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian lakukan kompres hangat. Nah, lakukan kompres hangat bisa teman-teman ya, karena di sini suhunya 38,5 ya, sangat panas sekali ya. Nah, cuman di sini kan yang lebih diutamakan dulu adalah di sini kekurangan apa teman-teman? Kekurangan cairan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kurangan cairan ya, karena turgor kulit menurun ya, mukosa bibir tampak kering, mual dan muntah, BAB cairnya sudah sebanyak 6 kali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian makan porsi sedikit tapi sering ya. Ini juga bisa teman-teman ya, tapi ini untuk mengurangi mual dan muntah teman-teman ya, mengurangi mual dan muntah. Kemudian minum obat anti diare. Nah, ini juga ranahnya dokter, teman-teman ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan umur 8 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan batuk sejak 1 bulan yang lalu. Ibu mengatakan batuk semakin memburuk disertai nafsu makan turun, badan lemas, dan penurunan berat badan. Hasil pemeriksaan BB 20 kg underweight ya, kemudian suhu 37,8 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 130 kali per menit, frekuensi nafas 50 kali per menit, tampak retraksi dinding dada. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Defisit nutrisi. B. Pola nafas tidak efektif. Kemudian C. Hipertermi. D. Resiko infeksi. E. Keletihan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah B teman-teman ya. Yaitu adalah pola nafas tidak efektif teman-teman ya. Nah, kita lihat di konteks soalnya teman-teman ya. Nah, ini ada seorang anak perempuan umur 8 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan batuk sejak 1 bulan yang lalu. Nah, ini ibu mengatakan batuk semakin memburuk disertai nafsu makan menurun, badan lemas dan penurunan berat badan ya. Kemudian eh, pemeriksaan ya BB 20 kg underweight ya, kemudian suhu 37,8 derajat Celcius, tekanan darah 100/70. Frekuensi nadi 130 kali per menit. Nah, ini frekuensi nafas 50 kali per menit teman-teman ya. Nah, kalau frekuensi nafas 50 kali per menit, ini takipni teman-teman ya. Nah, kemudian ada retraksi dinding dada. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Frekuensi nafas 50 kali per menit, ada retraksi dinding dada. Nah, berarti kita ambil keperawatan utamanya adalah pola nafas tidak efektif teman-teman ya. Nah, kalau defisit nutrisi juga bisa teman-teman ya, tapi tidak keperawatan utama ya untuk masalah keperawatannya. Nah, ini ada ya nafsu makan menurun, badan lemas ya, penurunan berat badan. Nah, tapi kan yang didahulukan adalah ARW-nya dulu teman-teman ya, yaitu adalah di pola nafas tidak efektif. Hipertermia juga bisa tidak ya teman-teman ya, maaf ya. Nah, ini karena di sini suhunya hanya 37,8 derajat. Kemudian resiko infeksi tidak ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada tanda-tanda tentang infeksi. Keletihan juga tidak teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 6. Seorang perawat di bangsal anak sebuah rumah sakit sedang memberikan penyuluhan tentang penanganan kejang demam selama di rumah pada orang tua pasien anak yang dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, perawat menjelaskan langkah pertama penanganan kejang di rumah adalah membaringkan anak di tempat yang rata, aman dari benda-benda yang mungkin membahayakan. Apakah langkah selanjutnya dari penanganan kejang demam pada kasus tersebut? A. Kepala anak dimiringkan. B. Longgarkan pakaian yang mengganggu pernafasan. C. Bersihkan muntahan atau lendir di mulut dan hidung. D. Berikan kompres dingin. E. Bawa anak ke dokter atau rumah sakit. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, ini kan berarti intinya adalah perawat menjelaskan tentang langkah pertama penanganan kejang di rumah adalah membaringkan anak di tempat yang rata, aman dari benda-benda yang mungkin membahayakan. Nah, ini selanjutnya apa ya? Jadi ini adalah perawat memberikan edukasi tentang penanganan kejang demam teman-teman ya. Kita akan lihatkan dulu untuk caranya teman-teman ya, sesuai dengan urutan teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah sudah benar ya, membaringkan ya. Yang pertama membaringkan
anak ya, di tempat rata, aman dari benda-benda yang mungkin membahayakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kepala dimiringkan, teman-teman ya. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Kepala dimiringkan ini, nah, jadi biar tidak tersedak, teman-teman ya. Nanti ketika kejang ya. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut pasien. Nah, kadang-kadang ada yang ngasih air. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah lepaskan atau longgarkan pakaian pasien yang mengganggu pernafasan. Nah, berarti longgarkan pakaian, teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan kalau semuanya ada yang muntah ya, bersihkan muntah atau lendir di mulut dan hidung pasien. Nah, yang kelima, nah bila suhu tinggi, kompres. Nah, kemudian yang keenam adalah tetap bersama pasien selama kejang ya, tetap ketika kejang. Kemudian 7 ya, bila ada diazepam ya, rektal sesuai dengan resep dokter. Nah, yang terakhir yaitu adalah langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, biasanya kalau ada kejang seperti ini ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau semuanya sesuai dengan ilmu keperawatan teman-teman ya, jadi ada step-stepnya untuk penanganan kejang di rumah, teman-teman. Nah, ya, yang pertama adalah membaringkan ya, kemudian kepala dimiringkan, longgarkan pakaian, bersihkan muntah, kalau muntah ya, kemudian bila suhu tinggi dikompres. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk di konteks soalnya ini berarti yang kedua adalah kepala anak dimiringkan, teman-teman ya. Kemudian baru dilonggarkan pakaian yang mengganggu pernafasan. Nah, kemudian baru bersihkan muntah. Nah, berikan kompres ya kalau panas. Kemudian baru terakhir yaitu adalah bawa anak ke dokter ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 5 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu. Ibu mengatakan keluhan demam disertai mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, suhu 38,6 derajat Celcius, frekuensi nadi 124 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, hasil laboratorium Hb 14 gram per dl, HT 43%, leukasi 2500 per milimeter ya, kemudian trombosit 80.000 ya, IgM anti dengue positif, IgG anti dengue negatif. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Resiko perdarahan, B. Defisit nutrisi, C. Hipertermia, D. Keletihan, E. Hipovolemi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A, teman-teman ya, yaitu adalah resiko perdarahan, teman-teman ya. Coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang anak laki-laki umur 5 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu, teman-teman ya. Demam ya. Kemudian ini demam. Ibu mengatakan keluhan demam disertai mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Nah, tekanan darah 100/70, suhu 38 ya, panas. Kemudian frekuensi nadi 124
nafas 26 ya. Hasil laboratorium ya, Hb14 ya, leukosit 2500, trombositnya 80.000. Nah, trombosit 80.000 ini berarti kan rendah teman-teman ya. Normalnya berapa teman-teman? 150.000 sampai 450.000. Nah, kemudian ini ada IgM anti dengue positif teman-teman ya. Berarti ini teman-teman apa? Adanya demam berdarah teman-teman ya. Karena di sini sudah jelas di hasil laboratoriumnya yaitu adalah trombositnya turun. Nah, kemudian IgM-nya anti dengue-nya positif ya. Kemudian disertai dengan demam sejak 5 hari yang lalu. Nah, kalau trombositnya turun, otomatis ada resiko perdarahan teman-teman ya. Nah, itu merupakan faktor penyebabnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian defisit nutrisi juga bisa ya, tapi tidak masalah keperawatan utama teman-teman ya. Hipertermi juga bisa karena di sini sudah demam sejak 5 hari yang lalu, kemudian suhunya juga 38,6 derajat Celcius. Kemudian keletihan tidak ya, hipovolemi juga tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ambil yang resikonya paling urgent dulu teman-teman ya, yaitu adalah resiko perdarahan dengan hasil lab yang sudah tertera seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berumur 60 tahun datang ke Poli HD untuk menjalani hemodialisa kesekian kalinya. Pasien tampak tidak bersemangat, nampak murung. Saat perawat bertanya keadaannya hari ini, pasien menjawab bosan dengan semua yang harus dijalani karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Dengan mata tertunduk, apakah diagnosa yang tepat diberikan pada kasus di atas? A. Isolasi sosial. B. HDR situasional. C. Harga diri rendah. D. Keputusasaan. E. Ketidakberdayaan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya, keputusasaan teman-teman ya. Oke, kita lihat ke soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang perempuan berumur 60 tahun datang ke Poli HD untuk menjalani hemodialisa kesekian kalinya. Pasien tampak tidak bersemangat, nampak murung. Saat perawat bertanya keadaannya hari ini, pasien menjawab bosan dengan semua yang harus dijalani karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi dengan mata tertunduk ya. Nah, seperti ini adalah apa teman-teman? Keputusasaan ya. Nah, keputusasaan dapat diartikan kondisi individu yang memandang adanya keterbatasan atau memandang bahwa tidak ada lagi tersedia alternatif pemecahan masalah teman-teman ya. Nah, jadi dia ini sudah menjalani hemodialisa kesekian kalinya. Nah, dia mungkin sudah bosan teman-teman ya. Dia sudah bosan, kemudian nampak tidak bersemangat ya. Nah, kemudian saat perawat bertanya keadaannya hari ini, pasien menjawab bosan dengan semua ya yang harus dijalani karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi dengan mata tertunduk. Nah, karena tidak ada pemecahan masalah teman-teman ya. Otomatis kalau memang sudah GGK ya, gagal ginjal kronis dan sudah ke Poli HD ya, kesekian kalinya biasanya pasien seperti itu ya. Bosan, kemudian merasa nantinya tidak akan lama lagi untuk hidupnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian isolasi sosial di sini lebih banyak menyendiri ya, interaksinya kurang. Nah, kemudian HDR yaitu adalah seperti perasaan negatif ya terhadap dirinya sendiri ya, merasa dirinya rendah di mata orang lain ya. Kemudian ketidakberdayaan. Nah, ini pemikiran tindakan seseorang yang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan ya, ketidakberdayaan ya.
Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman ya, yaitu adalah keputusasaan teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.